Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading lagi, Mami Kang Ghosting nongol lagi. Lilin sudah aku nyalain karena tadi aku ritualin dulu sebelum reading ya, karena kita pakai lilin 7 chakra. Jadi ritualnya dilakukan sebelum aku bertutur kata. Oke, malam ini kita mystery reading, tapi sebelumnya ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, malam ini aroma telepatinya pakai self love. Aku lihat banyak yang mulai agak-agak galau nih kayaknya. Mari kita self love. Oke, sebelumnya aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu. I love you all. I love you sekebon. Aku disclaimer dikit ya sambil shuffle buat cek energi kamu dan dia. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual juga kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Udah itu aja. Oke, konektor antara kamu dan dia, apakah gerangan? Ada 5 of Wands ya. Ada hubungan penuh dengan kestabilan sebenarnya antara kamu sama dia, tapi ini juga menggambarkan mungkin yang menonton sini banyak yang berdealing dengan seseorang yang sudah berkomitmen, atau ini ada kaitannya dengan tuntut menuntut masalah komitmen ya. Energi dia jatuh 4 nih, di sini ada The Empress ya. Antara sudah merasakan yang namanya kenyamanan atau sedang mengejar kenyamanan, ketenangan, cuan, atau apapun yang berkaitan dengan leye-leye atau hidup santai, hidup tenang ya. Kemudian sini ada of Wands, ada keinginan untuk terkoneksi dengan seseorang, ada keinginan untuk berkomunikasi. Ada sesuatu penjelasan sepertinya yang ingin dia jelaskan. Kemudian sini ada 4 of Cups, tapi masih agak sedikit bingung kalau aku lihat dihadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan ini adalah tentang tindakan, tentang keberanian, tentang alasan-alasan juga yang ingin dia berikan kalau dia ingin berkomunikasi dengan seseorang tersebut. 4 of Pentacles secara finansial nggak ada masalah kalau aku lihat ya, tapi kalau secara perasaan agak sedikit stuck dengan pemikiran mungkin atau dengan tindakan-tindakan. Oke, kita lihat energi kalian di sini. Ada 3 of Swords. Masih terluka, kecewa oleh sikap seseorang yang ada di situ. Dia pernah menghadirkan kekecewaan yang dalam buat kamu ya. Kemudian sini ada Temperance, lagi berusaha untuk balance atau untuk stabil. Beberapa masih agak berat melupakan dia. Ya, beberapa masih ada yang mungkin saja mencari orang ketiga, entah ini dalam bentuk bantuan untuk konsultasi mungkin, atau sekedar sharing, ngobrol, curhat, atau bantuan-bantuan lainnya. Oke, kemudian sini ada 7 of Wands, sedang berjuang, membuat batasan,
berjuang membuat pagar tembok untuk berupaya bisa move on ke depannya. Itu energi kalian. Artinya mungkin banyak yang sudah move on secara harfiah tapi belum move on secara perasaan. Atau sebaliknya, sudah move on secara perasaan tapi belum move on secara harfiah. Gimana tuh? Masih suka ngintip-ngintip lewat jalur langit, jalur tarot. Oke, kita cek ya apa yang sudah atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Karena aku nggak tahu kalian ini sudah berpisahkah, berjedahkah, atau seperti apa hubungannya. Tapi rata-rata biasanya berjedah atau berpisah. Ada shift kapal. Ini apa? Kafin. Kemudian di sini ada stock. Kemudian di sini ada tree. Kemudian di sini ada love. Atau bucket. Bottom of the deck-nya di sini ada bear, ya, ada hubungan yang berat. Aku nggak tahu hubungan cinta ini apakah memberatkan atau membebani atau memberatkan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Tapi yang jelas di sini sepertinya sulit untuk mencari kesepakatan. Artinya ada dua pendapat, ada dua opsi atau dua opini di dalam hubungan kalian. Ini hubungannya terlalu cepat dimulai, tapi juga ada yang terlalu cepat untuk berakhir. Ini berdealing sama seseorang yang dermaganya bukan hanya di kamu. Artinya kalian mungkin masih berdealing sama seseorang yang penuh dengan pertualangan, atau masih suka singgah sana, singgah sini, atau masih mencari sesuatu dalam kehidupan dia, ya, masih dalam fase pencarian, seleksi. Kafin, ada hubungan yang sudah berakhir di sini, ada hubungan yang sudah diselesaikan, the ending. Ada stok di sini, ada seseorang yang meninggalkan salah satunya. Aku nggak tahu kamunya atau dianya, bisa vice versa. Cuman di sini meninggalkan dalam konteks merasa bahwa di luar sana ada yang lebih punya potensi besar, potensi bagus. Jadi kayak ini orang nggak punya pendirian bahwa hubungan yang sekarang ini lama-lama akan ambiar dengan sendirinya. Jadi sebelum ambiar juga lebih bagus ditinggal aja. Ada hubungan third party yang terjadi antara kamu dan dia atau dan satunya, ya. Kayak burung stop ini, burung bangau, dia itu akan move on atau dia akan pergi atau pindah ketika sarangnya sudah rusak, ya, atau sudah lapuk. Nah, itu dia filosofi gambarnya. Ya, kemudian sini ada tree. Sayangnya sejauh apapun sudah berakhir hubungan ini, sudah meninggalkan, tapi masih ada perasaan yang kuat. Jadi mungkin ada kenangan atau hal-hal lain yang memang sudah tertanam, sudah berakar di dalam diri atau perasaan kalian. Ada cinta yang masih dalam, masih kuat, masih ada satu keyakinan bahwa harusnya nggak begini, harusnya this could be the one, harusnya bisa menjadi sesuatu hubungan yang berlanjut. Ya, masih ada yang suka berafirmasi juga di sini tentang hubungan ke depannya. Jadi kayak memang situasinya sekarang sabar-sabar aja nunggu, tapi tetap ada pengharapan-pengharapan. Jadi kayak ada yang mencoba nothing tulus. Kalau aku lihat dalam hubungan ini, nothing tulus tuh kayak ya kayak jackpot. Dia balik lagi, syukur, nggak balik nggak apa-apa gitu, lanjutin hidup. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Ada the full. Kita lihat past life kalian dulu ya. Kemudian sini ada judgment. Kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada the Star, Aquarius.
Kartunya banyak major, kuat sebenarnya energi kalian. Kemudian di sini ada Three of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Apa yang sudah berlalu antara kamu sama dia ini benar-benar lumayan membagongkan, ya. Kalian beriling sama situasi yang komplit, lengkap, paket lengkap. Kamu dapetin dia itu paket lengkap di sini, ya. Terlalu drama queen, ya, berwajah dua, punya kayak dua sisi dalam diri dia. Tergantung kapan dia mau menggunakan itu. Ketika dia berada di posisi yang menurut dia akan menguntungkan, akan membuat dia nyaman, membuat dia tenang, maka dia akan berada di posisi yang baik. Tapi ketika dia ngerasa bahwa dia terancam atau berada di situasi yang tidak baik-baik saja, maka sisi ini yang akan keluar dari diri dia. Jadi fleksibilitas dalam diri dia tergantung situasi dan kondisi. Tergantung si kontol panjang, ya, situasi, kondisi, pantauan, jangkauan. Seperti itu, kalian cari sendiri singkatannya. Itu yang terjadi antara kamu sama dia. Lumayan arogan, lumayan kata-katanya tajam, ketus, keras kepala juga, dan masih mencari center of point, ya. Beberapa di antara kalian ini adalah hubungan rumah tangga, bisa jadi mungkin dalam proses perceraian atau mediasi, judgment. Ada juga hubungan karmic relationship, paling banyak karmic relationship-nya. Karena apa? Kalian mungkin banyak terjebak dengan situasi third party, yaitu hubungan di mana salah satunya sudah memiliki pasangan atau bahkan kedua belah pihak pasangan. Paling banyak hubungan yang terjadi adalah chinlock, cinta lokasi, karena kalian berada di lokasi pekerjaan yang sama mungkin, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang mendukung di mana hubungan ini bisa terjalin atau terjadi. Itu. So, yang terlihat juga di sini adalah tentang perencanaan masa depan. Ada yang lupa diri dalam hubungan ini. Ya, kayak ada yang ngerasa bahwa hubungan ini ketika sudah berjalan, sudah terjadi, sudah bersama-sama, harusnya bisa sampai ke ujung. Harusnya bisa sampai ke garis finish. Padahal mungkin ini masih dalam situasi, nggak tahu ya, apakah penjajakan, PDKT, atau dianya mungkin ngerasa bahwa kita nih harusnya sama-sama jalan aja dulu, nanti gimana nanti. Sementara di satu sisi kalau kamu tidak mau seperti itu, kamu pengennya itu hubungan harusnya memiliki komitmen atau memiliki kejelasan. Atau minimal kalaupun tidak ada kejelasan, kamu mungkin sudah tahu bahwa hubungan ini hubungan terlarang, hubungan yang nggak bisa bakal sama-sama. Tapi minimal jangan ada yang lain selain dia dan aku. Ada rasa egois, rasa posesif atau obsesi untuk memiliki, tanpa menyadari bahwa hadirnya dia itu juga seperti apa. Jadi kayak ada yang energinya pengen nyalip tapi nggak mau disalip. Itu akhirnya kecewa dengan ekspektasi sendiri, ya. Banyak yang sudah direncanain nih, entah tabung, entah menabung, ya, atau merencanakan nanti mau tinggal bareng, atau mau beli rumah bareng, atau mungkin ada yang merencanakan sampai pernikahan, ya, tapi ada yang ambiar. Kemudian di sini yang aku lihat third party-nya lagi terlihat kuat. Ada yang nggak balance dalam hubungan kalian, ya. Kamu tuh pengennya memberikan satu tapi besar, atau kamu pengennya dapat satu tapi besar cintanya. Tapi kalau dia beda, ya, mungkin dia pengennya cintanya besar tapi harusnya dua, kalau bisa lebih. Jadi dia nggak mau mendapatkan satu. Jadi kayak pengen mendapatkan keuntungan itu dari berbagai sisi. Mungkin dari sisi kelebihan atau kelemahan kamu, dia akan memetik itu dari yang satunya. Yang satunya juga punya kelebihan, tapi kekurangannya ada di kamu. Begitu juga sebaliknya. Aku ngelihat ini orang, dia berada di posisi kayak yang sebenarnya nggak ingin melepas kamu, tapi juga nggak ingin melepas satunya. Satunya tergantung ya orang ataupun situasi, ya. Entah pekerjaan atau pertemanan atau apapun juga. Yang jelas di sini kayak dia pengen bisa jalan beriringan antara kamu dengan situasi third party-nya tadi. Nah, ini yang agak repot. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa di posisi itu. Mungkin kamu berpikir, ya kalau kamu mau sama teman-teman kamu ya monggo. Ya kamu memprioritaskan pekerjaan kamu ya monggo. Kamu pengennya bahwa ada hidup itu kamu yang diprioritaskan. Itu. Sementara di satu sisi dia nggak bisa mengambil satu keputusan atau nggak bisa mengambil sikap dengan
pilihan yang kamu inginkan tadi. Itu ya. Dah. Jangan panjang-panjang pas live-nya. Panjang sih kalau mau dijabarin ini. Oke, kita lihat lagi ada apakah gerangan Magician. Kemudian ada Knight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Four of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Nine of One, masih Aries, Leo, Sagittarius. Keluar dua langsung. Kemudian sini ada Devil, Capricorn. Kemudian sini ada Justice, Libra. Tapi apapun situasi hubungan kalian, yang aku lihat sih seseorang ini masih pengen new beginning sama kalian. Masih pengen kembali, atau masih pengen memperbaiki, atau masih pengen menjelaskan apapun juga. Ya, energi kalian secara keseluruhan di sini ada Ace of Swords. Aku nggak tahu Ace of Swords ini apakah keinginan kalian untuk berbicara untuk terakhir kalinya, karena ada final decision yang sudah kalian buat untuk meyakinkan hati kalian. Ketemu yuk sekali lagi biar tuntas, biar jelas yang menggantung. Atau ini adalah tentang serang balik. Ya, ada keinginan untuk bertemu tapi untuk melakukan serang balik kepada dia, apapun itu. Seseorang ini pengennya tuh balikan sama kamu, ya. Seseorang ini sebenarnya di dalam ingatan dia, di dalam benak dia nggak bisa pungkirin kalau kamu tuh memang masih ada di dalam hati dia. Masih pengen Magician, new beginning. Putar otak ini orang. Lagi cari cara, berbagai macam cara, gimana ya caranya terkoneksi mungkin, gimana ya caranya berkomunikasi. Ya, ada sesuatu bentuk penyesalan yang ingin dia sampaikan. Entah ini permintaan maaf atau memang mengakui apa yang menjadi kesalahan antara kamu dan dia. Kalau memang itu menjadi keinginan kamu, aku rasa matching ini. Ya. Kenapa dia masih ingat sama kamu atau perasaannya memang masih bisa dikatakan kuat terhadap diri kamu. Di satu sisi ada Four of One. Dia merasakan adanya kestabilan, dia merasakan adanya balancing. Dia merasakan ketika jalan sama kamu terlepaslah sering terjadi pertengkaran atau tidaknya, ataupun masalah-masalah yang selalu muncul dalam hubungan kalian. Dia paling tahu kalau kamu tuh yang benar-benar kayak bisa nyabarin dia, bisa nenangin dia, bisa nyandain dia, atau bisa benar-benar membuat dia merasa di posisi yang stabil. Itu ya. Ada keinginan nih untuk kembali healing atau recovery hubungan kembali. Ya, biasanya kalau Nine of One pagarnya masih rapat-rapat. Kalau di sini pagarnya sudah kebuka-buka tongkatnya. It mean artinya membuka diri, membuka hati. Antara dia yang ingin membuka diri lagi atau itu adalah harapan di mana dia ingin supaya kamu bisa membuka diri lagi. Di satu sisi yang nggak bisa dipungkirin tentang kestabilan atau apapun yang nyaman dari kamu kepada diri dia. Yang aku lihat juga di sini ada hasrat, ada gairah, ada adiksi yang sebenarnya mungkin sulit untuk dia lepaskan dari diri kamu. Nah, kalian yang paling tahu ini. Ya, ada justice, ada final decision yang sudah dia buat atau ingin dia lakukan terkait dengan sesuatu yang masih tertunda atau masih menggantung dalam hubungan kalian. Jadi ini memang belum tuntas ya kalau aku lihat hubungannya. Cuman aku nggak tahu ya, di sini sepertinya aku ngelihat sebenarnya perasaan dia tuh masih kuat sama kamu, tapi kayak dia nggak bisa memenuhi atau nggak bisa memberikan apa sih yang menjadi keinginan kamu itu. Karena di sini aku lihat ada tuntutan dari kamu kepada diri dia. Apa ini tuntutannya? Apakah tuntutan komitmen? Apakah tuntutan mungkin suruh bayar utang? Atau tuntutan-tuntutan lainnya yang dia sendiri atau kamulah yang tahu. Apa sih sebenarnya yang mengganjal dari tuntutan tersebut? Ya, jadi kayak apa sih yang menjadi keinginan kamu dalam hubungan ini? Dia nggak bisa berikan itu.
Walaupun perasaan dia kuat di sini. Ya, masalah alasannya nanti kita lihat. Oke, temanya apa ya? Temanya atau tadi aja ya. Perasaannya masih kuat sama kamu, tapi dia nggak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu, ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan kamu? Nanti kita lihat apa sih alasannya nggak bisa memenuhi itu. Alasan apa sih yang menjadi keinginan kamu? Oke, kita cek apa yang menjadi keinginan kalian semua di sini dalam koneksi kamu dengan dia. Ada Ace of Pentacle. Kemudian ada The Lovers, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Eight of Swords. Kemudian ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wah. Kita masukin lagi. Kemudian ada Ace of Cups. Yang menjadi keinginan kalian adalah mengakui, minta maaf, penyesalan disampaikan. Jangan mengghosting, jangan menggantung. Ayo sini, tampilin wajahmu. Selesaikan baik-baik, secara gentle. Maupun nanti hasilnya balikan lagi atau tidak, maupun nanti hasilnya pelukan lagi atau banting-bantingan, datang dulu. Ya, jelaskan sesuatu. Ada juga beberapa yang kamu inginkan bayar utang. Itu kan bener. Balikin duit gue. Mana duit gue? Itu ya. Ada juga beberapa yang kalian inginkan adalah ya, the lover, cinta yang tulus, yaitu nyaris diinginkan oleh semua orang di bumi ini ya. Cinta yang tulus, kesetiaan, loyalitas ya, hasrat-hasrat lainnya yang berkaitan dengan percintaan yang kalian inginkan, dia benar-benar tulus ke kalian. Jangan ada yang lain, cukup aku saja. Itu ya. Kemudian yang kalian inginkan lagi dari dia ya adalah sesuatu yang mengikat ya. Tadi entah ini dalam bentuk komitmen yang legal, yang tentang pernikahan mungkin, pertunangan atau sesuatu yang diakuin, atau komitmen walaupun ini adalah hubungan yang terselubung misalnya, tapi komitmen lu jangan macam-macam. Komitmen konsisten bahwa kita janji setiap minggu misalnya ya ketemu di sini, jangan pernah bergeser lagi. Apa yang sudah dischedulin itu yang harusnya dijalanin. Kapan mau di WA harusnya bisa jawab. Pokoknya ada jadwal-jadwal atau ada aturan-aturan yang sudah kalian sepakatin. Gak boleh lengser, ibaratnya kayak gitu. Ya, itu yang kalian inginkan. Benar gak sih? Kemudian sini ada Knight of Wands. Yang kalian inginkan adalah ya dia benar-benar datang lagi ke kalian. Ya, nampain wajah kamu. Kalau memang kamu datang dulu memang terlihat wajah kamu, kenapa perginya nggak nampak punggung gitu. Artinya ini adalah tentang tanggung jawab yang harus dituntaskan kemarin. Kemudian ada juga yang apa sih yang menjadi keinginan kamu ya, memulai lagi, kembali lagi, baikan lagi, damai lagi. Ace of Cups ya, saling memaafkan untuk bisa saling menerima kembali. Tapi dari semua konteks yang kamu inginkan adalah bicara dari hati ke hati ya. Apa sih yang menjadi kesenangan kamu ya sama yang menjadi ketidaksenangan kamu. Begitu juga sebaliknya. Di sini kurang terbukanya membuat kamu mungkin kesal sama dia. Apalagi di sini ada yang bukan ada sih, banyak yang tidak jujur tentang masa lalu. Sehingga kayak kamu baru tahu ya, baru tahu mungkin ketika bersama ya, entah ini tentang masa lalu dia sama seseorang, masa lalu kehidupannya, atau masa lalu penyakitnya. Entah dia mungkin ya mengidap penyakit yang tadi mungkin ada penyakit mental atau trauma-trauma, luka batin atau apapun yang nggak tuntas. Akhirnya mungkin beberapa di antara kalian banyak yang kena lampiasan. Seperti itu. Itu ya. Oke, tadi kan kita sudah lihat dia nggak bisa memberikan apa yang menjadi keinginan kamu. Itu dia tadi keinginannya ya. Alasannya apa? Kenapa dia nggak bisa memberikan itu?
Judgment, keluar 2. Kemudian ada 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The World. Kemudian ada 4 of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak, masukin lagi. Butuh 1 aja. Kemudian ada 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energi dia secara keseluruhan ulala, devil. Devil masih punya adiksi, keras kepala, ya. Tapi juga ada kerinduan ke arah hasrat terhadap diri kalian. Belum benar-benar pengen melepaskan kalian di sini, ya. Artinya dia pengen circle kalian itu tetap masih ada, tapi tanpa konsep. Oke, ya. Alasan dia nggak bisa memenuhi apa sih yang menjadi keinginan kamu? Ya, ini lumayan lengkap juga nih. Judgment, ada yang mungkin sudah memiliki pasangan, artinya dia tidak mau mengecewakan pasangannya. Atau kalaupun hubungannya nggak baik-baik aja sama pasangannya sekalipun, dalam artian mungkin ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Ya, mungkin nggak bisa juga melepaskan yang di sana demi kamu. Makanya tadi ada keinginan untuk jalan beriringan. Di sana juga mau, ke kamu juga mau. Entah di sana cuman menjaga tanggung jawab atau pandangan sosial, mungkin ke kamu ada perasaan yang kuat. Tapi ada hal-hal yang membebani dia ke arah situ. Ya. Kemudian juga ada beberapa kenapa dia nggak berani. Kalau kamu yang sudah punya pasangan, dia yang nggak punya pasangan, dia takut karma di sini. Ya, artinya dia takut nanti ada hal-hal yang akan dia dapatkan, entah ini karma, entah ini nanti ketahuan, kebongkar, ungkit mengungkit, atau hal-hal lainnya yang menurut dia itu akan sangat berbahaya buat masa depannya. Seperti itu. Yang jelas di sini, kenapa dia nggak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu? Dalam artian belum memiliki kesiapan ke arah situ, bahkan tanggung jawabnya pun rasanya jauh sekali. Kemudian yang membuat dia juga alasannya ya nggak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu tadi. Dia takut masalah ini akan semakin lama semakin melebar. Entah nanti lama-kelamaan, entah ini akan menciptakan konflik batin antara kamu dan dia, atau kalian akan terus-terusan berkonflik, ya. Atau ini akan menimbulkan konflik besar di luar sana secara eksternal, entah nanti membongkar aib, ya, entah membongkar aib ke keluarganya, ke lingkungan pekerjaannya, atau ke lingkungan-lingkungan lainnya. Jadi kayak memang benar-benar situasi hubungan ini kayak dia ngerasa harus diakhirin supaya udah diam sampai di sini deh gitu, ya. Kemudian juga di sini alasannya karena di sini the word, ya. Memang benar-benar dia ada keinginan untuk keluar dari zona atau circle-nya kamu. Jadi kayak dia nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu atau keinginan kamu itu karena dia sudah berpikir jauh-jauh hari. Kalaupun sekarang diturutin, ini kayaknya akan lanjutannya akan ada lagi. Jadi ini kayak saling-saling adu mekanik sih. Kayak mungkin kamu ngetes tentang diri dia, loyalitas dia, atau hal-hal lainnya. Sementara dia sedang mengamati tindak tanduk kamu juga. Mungkin ada yang dia lihat bahwa ini kalau terus-terusan begini akan begini, kalau begini akan begitu. Jadi dia ini mungkin tipenya analitik atau orangnya idealis. Jadi dia melakukan hal-hal hari ini, dia sudah memperhitungkan ke depannya, sebulan, 2 bulan, bahkan beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Itu, ya. Kemudian juga kenapa dia nggak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu? Di sini ada Four of Pentacles. Perbedaan secara finansial antara kamu dan dia, atau perbedaan lainnya, usia mungkin, ya, agama mungkin, kultur dan lain-lainnya. Ini menjadi penghambat sehingga mungkin dia ngerasa hubungan ini stuck, nggak bergerak, diam di tempat, gitu-gitu aja. Katakanlah memang yang menjadi keinginan kamu kalau beda agama, kamu mau nggak masuk agama aku, misalnya keyakinan aku, atau misalnya yang
LDR yang hubungannya sampai di luar negeri atau luar kota, mau nggak pindah ke kotaku? Ya, atau mungkin kamu yang menginginkan dia pindah ke kota kamu. Atau perbedaan-perbedaan lainnya yang memang membuat hubungan ini mau tidak mau entah berjarak dengan sendirinya atau sengaja dicarakin sama dia. Itu ya, perbedaan sangat berpengaruh dalam hubungan kalian. Kemudian juga alasan dia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu. Karena di sini dia memang belum siap, belum ready. Entah belum siap secara mental, entah belum siap secara fisik, atau belum siap secara finansial, atau belum siap secara hal-hal lainnya. Jadi kayak dia memang merasa bahwa aku ini masih di posisi memperjuangkan, entah itu kehidupan dia, entah itu hutang-hutang dia di luar kamu, ya, entah itu tanggung jawab lain. Sementara sama kamu ada hal baru lagi yang harus dia rencanakan. Nah, dia nggak ready kalau harus bercampur aduk dengan apa yang belum settle dalam dirinya sama apa yang menjadi keinginan kamu. Nanti ujung-ujungnya kayak anak STM otaknya, tawuran. Gitu ay. Ya. Jadi itu dia, ya, kenapa walaupun perasaan dia kuat di sini terhadap diri kamu, tapi ada hal-hal yang nggak bisa dia turutin. Makanya mungkin ada yang sampai berpisah. Mungkin perasaannya masih ada sampai sekarang, tapi kayak dia terpaksa nelen ludah aja, nelen pil pahit aja, memaksakan diri untuk menjauh dari kamu, atau sebatas mencintai atau memiliki perasaan dalam diam aja. Itu, ya. Terlalu banyak perbedaan itu yang dia sadarin dalam hubungan kalian. Oke, kita cek zodiak. Ada Aquarius, ada Capricorn, ada Libra, ada Pisces, ada Scorpio, ada Sagittarius. Bottom of the deck-nya Aries. Inisial nama ada K, ada V, U, P, O, F, R, W, M, T, C, E. Bottom of the deck-nya D. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 12, 29, 19, 27, 4, 16, 2, 15, 26, 25. Bottom of the deck-nya 22. Kita baca buku. Kita sekarang baca ini. Ada Ace of Swords-nya. Kumpulkan keberanian, nyali, dan semangat. Bergeraklah, Adang, dan bereskan masalah tersebut, apapun itu, dari hidup Anda. Inilah kesadaran penting yang perlu kamu masukkan dalam hati dan seluruh ruang jiwa kamu. Bahwa kamu berlomba dengan waktu, artinya penundaan sedikit saja dari apa yang mesti kamu lakukan sekarang adalah kerugian besar. Karena waktu akan mengalahkan kamu. Bahkan dalam imaji bangsa Arab, waktu dipandang sebagai pedang, di mana jika kamu lengah dan tidak berhati-hati dengannya, ia bisa sewaktu-waktu menebas leher kamu. Kamu hidup pada masa kini, bukan masa lalu. Jadi apalah artinya terus meratapi kegagalan dan kerugian di masa yang telah berlalu atau lewat. Sama sekali tidak ada manfaat dan keuntungan yang bisa kamu dapatkan kecuali kenangan tersebut makin menjerumuskan kamu ke dalam sudut kehidupan yang gelap dan beku. Penyesalan dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.